Dia nggak bawa itu aja lagi, nggak bawa mic-nya, lupa. Ya bisa dekat, kalau nggak bawa mic, kepala mic apa jauh bisa. Bicara aja, Pak. Cara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita manfaatkan waktu kita ini, karena setiap yang kita gunakan waktu ini ketika kita keluar jalan ini sangat bermakna berarti. Maka waktu yang terbuang ini kalau kita terbuang waktu ini nggak bisa dibeli dengan apapun. Ya, kalau harta uang bilang bisa diganti uang bakar, tapi waktu nggak bisa. Maka demi waktu Allah itu bersumpah dengan waktu, tapi dah waktu. Maka orang Islam itu dia mengatakan time is amal, waktu adalah amal. Jadi jangan gunakan waktu ini kita selain untuk mendekati pada Allah, untuk kita mendekat pada Allah. Karena penghuni surga ini nggak bisa kecuali masanya itu berzikir untuk mengingat Allah, ini nggak bisa, semuanya bisa. Jadi yang penghuni surga pun bisa kalau nggak gunakan waktu untuk beramal. Lagi orang neraka ya. Dia ahli surga pun bisa, karena nggak gunakan untuk waktu dunia dia nggak gunakan. Satu semua aja kita ucapkan hadirin, masya Allah, itu laksana gunung emas. Melongo dia begitu tampakan, masya Allah, begitu bisa satu semua aja. Maka satu semua aja perbedaan surganya juga bagi orang yang lain, yang mungkin yang di atas 100, subhanallah yang buat 99, 100 itu begini langit itu. Satu subhanallah aja bukan beda 3 hari, bukan beda kita keluar tawaf 4 hari atau hanya satu subhanallahnya begini langit perbedaannya. Bayangkan tadi, bagaimana kita nggak bisa ya. Satu subhanallah aja. Satu subhanallah aja dikatakan itu kalau muter kuda 2 tahun nggak akan termikat. Yang kita baca tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah itu jadi pohon. Yang kalau kuda itu muter nggak bisa minimis sampai 2 tahun itu misalnya. Jadi maka kita yakin. Karena kalau sama agama jadi ini Allah nggak utangin, langsung cash di dunia. Langsung sekarang juga kan dunia. Sekarang diberikan kalau kita untuk sama agama. Kalau kita untuk kerja dunia gitu, kira cash nggak dikasih kalau kita kerja. Sebulan baru dikasih ya. Nggak ada cash. Nah, sebulan ya baru kasih ini sebenarnya upahnya. Kalau untuk agama langsung hari ini juga diberikan. Mana nanti di surga, sekarang nggak muat. Salah ya? Udah sekarang nggak muat hari ini. Nanti surga diberikan. Soalnya, pada kita menjakarta apa menjakarta. Kalau usaha Jakarta sebagai Jakarta iman yakin dakwah Cimakes satu hati udah ada bayan apa itu coba ya terus kebayan terus apa tahu kan? Mana pada bayan? Ada bayan. Allahumma sholli. Ada seterang, ada khusus ya. Ada silaturahmi. Ya. Jadi ususi ini amalan bentuk silaturahmi. Ususi amalan bentuk silaturahmi tujuannya bagaimana orang yang kita ususi ini, orang kita datang ini dia mengambil usaha dakwah. Dia akan ambil bagian dalam kerja dakwah. Itu aja. Untuk kita datang ususi bertamu bagaimana dia ambil bagian dalam kerja dakwah. Ya. Kenapa jadi ini?
Karena kalau orang nggak ambil dakwah atau hanya dengar ceramah-ceramah begini, ceramah itu dengarkan, nasihat dengar, memang hati lembut. Ketika ada yang dengar nasihat lembut, dengar bayan lembut. Tapi setelah lembut, kalau nggak ikut dakwah gimana bisa lembutnya terkondisi? Ya, bagaimana pohon setelah dipupukkan kalau di ini kalau mau ditanamin pupuk apa namanya? Atau mau ditanam bibit apa namanya? Campur ya? Campur dulu. Nah saya campur ditanam bibitnya baru ditumbuh. Tapi kalau dicampur dulu, tanamnya nggak di tanah yang bagus, maka nggak tumbuh. Maka begitu kita mengapa kita keluar arah ini untungnya fungsinya untuk apa? Untuk suasana agama ada di tempat kita seperti ini. Suasana agama, suasana dakwah, suasana taklim, suasana zikir ibadah ada kan? Ketika kita ini, terkondisi iman kita hadirin. Jadi orang Islam hari ini seperti bagaimana mutiara yang ada di Gua Comberan. Bagaimana cara supaya mutiara yang tadi bercahaya supaya kembali bercahaya lagi? Karena hilang cahaya. Karisma itu nggak ada. Orangnya itu nggak ada karena di Comberan dibuat ya. Begini cara coba. Sekarang gimana caranya? Ambil dari Dari got ke gelas satu aja ya. Percaya lagi ya kan? Begitu kita ambil orang dari rumah yang tidak ada agama, pasar tidak ada agama, ajak ke dakwah untuk ikut fisabilillah. Sini suasana iman ada. Di luar ini nggak jamin. Nggak jamin orang bisa terkondisi imannya ketika di rumah, di kantor, nggak ada, nggak jaminan. Tapi di sini masya Allah suasana iman ada, suasana malaikat. Ya, nah itu maksudnya. Maka maksudnya kita harus ajak orang untuk ikut dalam usaha kenabian ya, usaha dakwah. Ya. Jadi apa ini ya? Setelah meeting ada 8 yang kita harus datang ini. 8 orang yang kita datangi dalam setelah ini. Pertama yaitu para ulama dulu. Ulama umaro. Umaro apa ya? Umaro itu pemerintah ya. Pak Lurah, Pak Camat, RT itu umaro. Bupati, presiden, umaro ya. Jadi yang kita datangi ulama dan umaro. Itu pertama. Yang ketiga itu ahbab. Tiga sampai ahbab. Kita ahbab semua nih. Tiga sampai ahbab. Nah, yang ketiga ahbab. Kemudian yang keempat orang kaya. Keempat yang 5 orang miskin. Yang kelima. Yang keenam yaitu orang ahli maksiat, preman. Yang berapa itu? Ya, 6 tuh. Maksiat yang ke-6 ya. Ke-7 baru pelajar dan mahasiswa. Lagi coba, berapa orang yang kita datangi? Ulama, umaro, terus lagi? Ahbab. Arkun. Iya sama ahbab. Terus apa lagi ya? Orang miskin, orang kaya. Orang kaya, preman, terus pelajar kan? Itu 7 orang ya, 7 orang. Sekarang pada ulama dulu ada apa gimana? Pada ulama kalau kita mau bertamu setelah pertama kita minta doa. Jangan ngasih, jangan ngajak, jangan nagib, nggak boleh, nggak ada tuh. Ya, jangan ngajak, jangan ngasih, jangan nagib. Jadi apa? Dengar nasihat dia. Dengar nasihat dia. Ini ditutup kuping, telinga dibuka. Pasang telinga nih itu tutup dan minta doa. Dan kasih hadiah. Hadiahnya boleh uang, boleh minyak wangi terserah deh. Beli memberinya sih di tasbih. Mencontohkan memberinya. Cara belinya bukan begini, nggak adab kita ngasih begini. Nggak adab kita ngasih gitu, nggak adab ya. Jadi gini ngasihnya. Ambil. Itu. Itu pada ulama ya. Jadi tadi pertama kita nggak boleh nagib. Yang kedua nggak boleh maskil. Buka pasang telinga dibuka, mulut tutup.
Pakaian kita jangan menyaingi ulama, pakai sorban. Ya, jangan nanti kesaingi dia. Enggak pakai biasa, pakai biasa. Dan kalau apa yang kata dia begitu ikutin. Duduk ini, duduk ikutin. Nah, jadi kita pakai adab, saya memuliakan ulama. Karena ulama ini dia berpengaruh ke masyarakat. Kalau di jemaah orang baik nih, ini jemaah saya ini, orang ini santri saya, udah orang kampung akan apa? Kasuan kita akan. Tapi kalau katanya jual sesat nih, di Bali, udah orang kampung udah apa? Enggak terima kita lagi. Jadi ulama itu punya ini powernya kamu ini sangat besar ya. Kalau kata dia hitam, kalau dia kata putih ya. Biar tenggelam gitu caranya. Sekarang ke ulama kedua kepada umaro. Umaro gimana cara kita untuk mendatangi umaro? Yaitu kita jangan kesan dengan pangkatnya, jabatannya, rumahnya mewah, jangan. Begitu kita kesan rumahnya hebat, waduh pemandangan bagus bener ya. Maka langsung iman kita akan mendrop. Kepada orang kaya, umaro, kita nggak boleh makan sebelum kita dakwah. Jangan dulu ambil, kita dulu. Jangan ambil kan. Kita jangan kesan dengan rumahnya. Jangan kesan dengan rumah yang itu. Kemudian kita beri target, boleh. Tapi jangan dijatuhkan. Jangan jatuhkan, jangan. Diala dia. Diangkat. Diangkat. Kalau bapak sering jadi pejabat, bapak orang yang tertandang sini. Kalau bapak ikut dakwah nih, waduh orang sekitar bapak akan ikut bapak, paling bapak semua. Ya, jadi kita angkat. Ya, jangan bilang katanya juga kalau bapak nih nggak mau taat, nanti bapak kayak tahu nih kayak wah jangan. Tapi kita harus angkat. Kemudian kita kalau kepada orang kaya, kepada hawas, kepada pejabat, kita kalau bisa pakaian kita nih rapi, ya. Pakaian kita rapi, jangan pakaian yang rombeng apa, ya. Terus pengimang dia, pengimang ya. Kalau misalnya dia nih soal pengusaha, kita bawa pengusaha lagi. Untuk apa? Supaya kok, iya dia juga pengusaha, ya. Kalau saya ikut pasti saya juga bisa nih, gitu kan. Jangan kita bawa tukang apa, yang cemen, Jadi harus setara kok dia. Bawa mobil kita bawa mobil lagi, kalau bikin sewa, sewa kita bawa mobil yang sewa, gitu deh. Kalau para pejabat ulama kita begitu. Nah, kita target, tapi jangan dijatuhkan. Nah, itu pada ulama kita jangan makan dulu sebelum dakwah, ya. Nah, itu kepada ulama. Sekarang kepada para miskin. Para miskin ini kita jangan dihabisin makanannya. Ada yang di besi itu enggak ada, kan ada kan? Itu enggak ada. Itu dia tersinggung. Kemudian orang miskin ini kita harus katakan Bapak nih kalau taat sama Allah, Masya Allah. Ini hisabnya orang miskin sangat rendah dan hisabnya kecil, bahkan enggak hisabkan orang miskin. Kalau kaya ditanyakan dari mana harta kamu, diapakan kan? Jadian apa? Nah, ditanya. Misalkan baik orang miskin. Semoga baik orang miskin. Sampaikan. Ya enggak? Miskin yang taat ya. Yang miskin enggak mau taat lagi kan? Ini kasihan ya, Bang. Jadi gitu orang miskin kita harus sanjung-sanjung. Kita bawa hadiah ya kalau miskin ya. Bawa hadiah kalau miskin. Bawa hadiah kalau miskin kita kasih hadiah. Buah-buah tangan kan, kasih anaknya permen atau apalah uangnya, ya. Jadi intinya kita banding orang itu terkesan dengan dakwahnya. Oh, ini orang dakwah ini baik. Jangan kita dakwahnya pelit. Dakwahnya kita, omongan kita enggak kasar, gimana komitmen kita? Ya enggak? Komitmen kita lembut, kasih sayang. Sehingga orang mudah kita aja. Bagaimana Nabi itu orang yang bagaimana akhlaknya, Masya Allah kan? Akhlak ketiga, akhlak ajimah, kalimah dan hasanah. Jadi kita bawa akhlak yang baik kemanapun, ya.
hasanah, orang baik kita baik lagi. Kalimah, orang baik satu, kita baik tiga. Balas dengan tiga kebaikannya. Kalimah, adimah, orang kita jahat, orang kita tuh menjulimi, utang nggak bayar, tapi kita senyum dia. Tapi kita ambil sangat baik, bahkan kita kasih hadiah, bahkan kita doakan, bahkan kita gak benci sama orang itu, doakan lagi. Itu adimah. Itu alat itu alat Nabi begitu. Jadi itu ya. Jadi boleh sekarang 3 dulu ya, apa itu? Nanti baru kepada orang kepada ahli maksiat, pelajar mahasiswa. Coba pada ulama gimana? Pertama ada apa gimana kalau ulama? Beri hadiah. Ya dia, nah terus Contohnya mana tasbih? ya udah tindakan ya. Jadi jangan gini. Nah, Ah, coba jadi jangan gini. Ya, jadi gini. Oke. ya terus tidak boleh setara. Tidak boleh Pada- taskil, tidak boleh mentaskil. kepada umaro gimana? Pejabat orang kaya gimana? Pakaian rapi, Datang bawa Lamborghini. Datang setara pakai. jangan terkesan dengan kekayaannya ya, Ya, jabatannya. Orang. Kita angkat-angkat, jangan dijatuhkan ya. Iya. Jangan makan sebelum kita dakwah. Benar. Jangan harusnya makan dulu sebelum dakwah. Ya. Jangan kebalik. Jangan dimakan sebelum kita dakwah. Iya. Nanti kalau kita makan dulu kita nggak dakwahnya di rumah deh. Nggak kuat dakwah kita udah kemakan ini dia kan. Iya. Nah, jadi jangan kita dakwah dulu baru makan. Oh, doa dulu baru makan. Nah, sekarang kepada ahli maksiat ya. Ahli batil maksiat. Gimana caranya? Ahli maksiat ini selama ini orang jauhkan dia. Dia seorang seperti apa? Seperti kotoran, seperti orang sampah. Karena dia ingin baik, tapi nggak ada orang yang berjauh masyarakat. Nah itu kita rangkul, kita datengin kan, kita ikrom. Kita ikrom keluarganya apa ini, masalahnya kita bantu kan. Gitu. Jadi orang kalau preman itu sebenarnya hatinya dia ingin baik. Nah hari ini orang menjauhi masyarakat. Padahal yang dakwah ini kebanyakan orang preman. Bagaimana pertama preman masuk yang pelopornya siapa? Si Umar. Dia jagarnya di Mekah preman. Banyak hadirin. Ini abab juga kebanyakan dia preman kebanyakan. Sedikit orang biasa, preman kebanyakan. Bukan premakan bukan. Ya gitu hadirin. Ini ahli maksiat. Jadi dakwah ini pertama ahli maksiat yang banyak kali yang mendukung, yang dia ambil bagian. Kedua orang miskin dan fuqara, orang yang nggak ada ilmu. Kan 3 ini. Bukan berarti orang alim nggak ikut, banyak alim juga. Tapi kebanyakan orang fuqara, orang miskin, kedua ahli maksiat, ketiga orang bodoh. Nah ikut ini. Jadi gitu aja. Nah, boleh yang kedua sekarang pada pelajar ya. Masuk. Pada pelajar gimana pelajar? Pelajar mahasiswa ini penting kita ada dakwah nih. Karena kalau pelajar nih nggak kita ajak dakwah, maka nanti digunakan ahli maksiat, ahli batil. Pelajar, dengerin dulu. Pelajar nih mahasiswa, santri, jadi nggak ikut ini nanti digunakan ahli batil. Kapan kita ajak? Ketika hari libur, itu ajak kita untuk dakwah. Hari libur terus petang kita ajak 2-3 hari, berapa hari ketika libur tahunan ya. Kalau nggak gitu jangan ahli maksiat, ahli batil tuh pelajar tuh. Jadi ini agama ini yang dihukum pertama sekarang pemuda. Siapa pemuda? Sina Ali ya, pemuda. Ya yang pertama kali yang dipandawani pemuda Sina Ali. Semua tuh orang muda ini. Jarang orang tua, ini banyak orang muda nih. Sina Ali, Jahid ya. Kemudian Abdullah, orang muda semua. Bahkan Abdullah ini mimpin pasukan 5.000 orang udah jadi amirnya, umur 17 tahun. Jadi jenderal. Ada nggak sekarang cerita sejarah nih? Jadi jenderal 17 tahun jadi jenderal ada nggak? Belum ada. Hanya di dalam Islam. Mimpin 2.000 ini pasukan di namanya Jahid. Ini dalam Islam ada ini. Jenderal, kita kan bukan jadi jenderal, pensiun kan?
Pertama dia mungkin belajar dari akabri ya, berapa tahun. Jadi jendanya udah pensiun. Tapi ini jenda ini. Jadi jenda mimpin 5.000 pasukan ini. Nah, ini dia. Hai dari soal ini. Hai dalam Islam. Maka kenapa bisa begitu hadirin? Karena ada tiap rumah itu ibu mencetak anaknya dari rumah itu keluar hafiz Quran, alim ulama, hafidah, alim alimah, keluar dari rumah-rumah hadirin. Bukan dari pesantren, bukan dari Universitas Al-Azhar, bukan. Tapi dari tiap rumah keluar mencetak orang alim, alimah, hafidah, dan para pejuang dari rumah hadirin. Hadirin rumah itu, masya Allah penting hadirin di soalkan agama. Karena negara ini rumah, negara itu rumah. Coba negara rumah, kan satu RT berapa rumah? Ada satu RT. Terus satu RW berapa RT? Nah, hitungannya sendiri ya. Satu kelurahan, satu kecamatan berapa kelurahan? Satu kabupaten berapa kecamatan? Satu wali kota berapa kecamatan? Satu negara beberapa provinsi. Jadi rumah itu awal. Makanya kita dari rumah itu keluar seorang pejuang, pencopet, jenderal, polisi, persis dari rumah itu. Keluar seorang pejuang, keluar seorang prajurit, keluar seorang preman, bandit, semua dari rumah itu. Maka rumah itu penting dibikin suasana iman. Udah, udah tadi semua ya. Pertama sini kepada Umaro, ya kita nggak berkesan dengan kalian ya. Jangan makan dulu sebelum pada miskin, makan dulu habisin. Tapi bicara habisin. Dia ingin berkahnya kan. Yang lap gini, ini kesinggung nih orang miskin nih. Terus kasih padilah tentang orang miskin gimana cara orang miskin kalau sabar kan. Lebih dulu surga daripada orang kaya. Di surga tuh ada orang miskin. Di neraka banyak wanita. Nah itu. Ya enggak? Di surga banyak orang miskin, di neraka kebanyakan. Kenapa wanita banyak di neraka? Karena dia suka mengeluh, suka arah sama suaminya, suka ngungkit suaminya. Nah itu mas makanya jadi mudah-mudahan kita bisa dipahami. Dan yang terakhir apa nih? Sudah semua ya kayak semuanya ya. Yang penting kita niat kita ke rumah tuh, siapa datang ke rumah seseorang niatnya untuk silaturahmi, maka malaikat jaga nanya, kamu mau mana? Saya mau ke situ. Itu apa? Karena Allah. Maka diampuni dosanya ya. Selama pagi sampai malam. Kemudian rumah yang kita datang itu hapus dosanya. Enak kata kalau kita datang ke rumah itu enak kan dia? Enak karena selama ini dosa banyak dan pahami karena Allah maka dosanya hapus. Nah kalau datang tiap hari gimana? Apa yang nggak bersih tuh? Apa dosanya? Dia harus bersyukur kalau datang. Senang itu hadirin kalau nggak datang silaturahmi dia merasa dosa apa nih nggak datang ke masa ini? Dia merasa bersalah hadirin. Dia ingin siapa dia ke rumahnya untuk datang silaturahmi. Masya Allah ya. Datang tamu datang barahmat, pulang bawa dosa. Masya Allah, ini kita beruntung datang sebenarnya. Ini kan datang kalian nih, semua kampung ini berkah karena Allah ini. Kampung ini berkah ini, makanya itu. Jadi silaturahmi itu penting ya. Maka siapa yang ingin umur panjang, silaturahmi. Saya ingin dosa dihapuskan, silaturahmi. Siapa yang ingin dosanya dihapuskan, silaturahmi. Siapa yang ingin rezeki dimudahkan, silaturahmi. Dan siapa yang ingin di surga, silaturahmi. Itu amal surga ini. Bab surga nggak ada lagi amalan, hanya silaturahmi aja. Ya, soalnya insyaallah. Kalau batuk subhanallah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelas 1 ya.